فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 305 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqa ar-rajulu ala ahli. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang lelaki berinfak kepada keluarganya, wal ahl huna az-zaujah wal waladu aslan. Pada asalnya yang dikatakan ahl keluarga adalah istri dan anak. Qala al-alamatul Qurtubi rahimahullah ala ahlihi ay ala zaujatihi wa waladihi, istri dan anak. Riwayat selesai dari Al-Mufhim. Qala al-alamatul Karmani rahimahullah fa in qult, jika Anda berkata al-ahlu khasun bil waladi wa zaujah, yang namanya keluarga itu khusus untuk anak dan istri, au huwa a'ammu min dzalik, ataukah dia lebih umum dari itu? Qultu adz-dzahir annahu khas, yang nampak adalah dia khusus, la siyama fi hadzal maqam, terutama di dalam posisi hadis tadi. Berinfak untuk keluarga, yang biasanya dibebani infak adalah yaitu apa? Yaitu menginfaki anak dan istri. Li'annahu idza kana al-infaqu minal amril wajib, karena apabila infak itu fil amril wajib, di dalam perkara yang wajib, kasodaqah seperti sedekah, fala syakka ayyakuna akad, maka tiada keraguan dia itu adalah betul-betul kewajiban yang ditekankan. Ya, karena ini di bawah tanggungan nafkah dia. Wa yalzamu minhu kaunuhu shadaqatan fi ghairil wajib bi tariqil aula. Dan konsekuensinya adalah sedekah yang tidak wajib. Ini lebih-lebih lagi untuk dikatakan apa? Nilainya adalah sedekah, yaitu infak yang wajib ma'ruf. Mungkin apa? Makanan, minuman, tempat tinggal, apalagi ya? Pakaian. Ini yang wajib. Itu nilainya sedekah wajibah. Berarti kalau ada tambahan-tambahan, membelikan mungkin apa, makanan tambahan, minuman tambahan, pakaian tambahan, atau mungkin anaknya kecil dibelikan mainan yang sesuai, maka ini lebih layak lagi untuk dikatakan sebagai sedekah, karena kullu ma'rufin shadaqah, setiap perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis Hudzaifah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selesai dari Al-Kawakib. Naam, hadza huwa ar-rajihu fi hadzal maqam. Ya, inilah yang pendapat yang terkuat dalam posisi ini. Ahl keluarga maksudnya adalah anak istri pada asalnya. Khilafan liman adkhala jami'al aqarib. Lain dengan pendapat sebagian ulama yang memasukkan semua karib kerabat dikatakan sebagai ahl. Ya, kalau tawasuk boleh ya, tapi hukum asal dari ahl adalah anak istri. Baik. Li'anna aslal infaq ala jamil aqaribil al-istihbab lal wujub. Karena asal infak ke semua karib kerabat itu mustahab, tidak sampai wajib. Bi khilafil infaqi ala, ini kurang ala ya. Lain dengan infak ala zaujah wal walad, infak kepada anak dan istri. Illa ayyuqal, kecuali jika dikatakan anal infak ala zaujah wal walad ma'al ihtisab, bahwasanya berinfak kepada anak istri disertai dengan niat mencari pahala, fadluhu ka fadli shadaqatil wajibah, keutamaannya seperti keutamaan sedekah wajibah. Wal infaqu ala sairil aqarib, sementara berinfak kepada karib kerabat yang lainnya ma'al ihtisab, disertai dengan mengharapkan pahala, ka shadaqatil mustahabah, itu bagaikan sedekah yang mustahabah. Baik, tidak sampai wajib. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtasibuha, mengharapkan pahalanya,
Hadza yu'tabaru syartan linailil ajri indallah. Ini terhitung sebagai syarat untuk meraih pahala di sisi Allah. Memang niatnya mencari pahala, bukan niatnya kira-kira niat apa ya? Sekedar kebiasaan, menjalankan kebiasaan. Yang namanya suami ya, berinfak pada anak istri, sekedar kebiasaan. Tapi memang dia meniatkan mencari pahala. Annahu yunfiqu nafaqatan ala iyalih, yaitu dia berinfak, menginfakkan suatu perbelanjaan kepada orang-orang yang di bawah tanggungan nafkah dia, wa nahbihim, dan yang semacam mereka, min ajlillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wa ala hadzal qaid, berdasarkan ikatan ini adalah lafaz yahtasibuha, mencari pahala, tuhmalu jami'ul adillatil mutlaqah, semua dalil yang mutlak dibawa. Dalil mutlak tentang apa? Fi fadailin nafaqati 'alal ahl, tentang keutamaan berinfak pada keluarga, yaitu diikat dengan hadis yang ini, yaitu dia mencari pahala, bukan sekedar rutinity belaka, bukan sekedar karena hakim yang mewajibkan itu misalkan. Wa qala al-qadhi Iyad rahimahullah wa qauluhu innal muslima idza anfaqa ala ahli, sesungguhnya muslim jika berinfak pada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dalam keadaan dia mengharapkan pahala atas infak tadi, kanat lahu shadaqah, ini menjadi sedekah untuk dia. Hujjatu annal a'mal innama al ajru fiha bin niyat, sebagai hujjah bahwasanya amalan-amalan itu pahala yang ada di dalamnya adalah sesuai dengan niat, bukan otomatis dapat pahala, tapi lihat niat dia apa. Wal ihtisab, memang mengharapkan pahala. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fihi bayan, di dalam hadis ini ada penjelasan annal murada bis shadaqati wan nafaqatil mutlaqah, yang dimaksudkan dengan sedekah dan perbelanjaan yang mutlak fi baqil ahadits, dalam hadis-hadis yang lain adalah idzah tasabaha, jika memang orang itu meniatkan mencari pahala. Wa makna, maksudnya arada biha wajh Allah taala, dia menginginkan dengan itu wajah Allah taala. Fala yadkhulu fihi man anfaqaha zahilan, maka tidak masuk ke dalam masalah ini orang yang menginfakkan harta benda tadi zahilan, dalam keadaan lalai, sekedar kasih-kasih saja tanpa meniatkan mencari pahala. Memberi gugur kewajiban, tapi kalau tidak diniatkan mencari pahala ya tidak mendapatkan pahala. Ibadah yang betul-betul ibadah saja kalau tidak ada niat, jelas apa? Tidak ada pahala. Apalagi yang perkara yang zahirnya adalah perkara yang seakan-akan duniawi ini, yaitu berinfak kepada keluarga. Kalau tidak ada niat mencari pahala ya berarti tidak ada pahala. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ba'da dzikri hadzal hadits, setelah menyebutkan hadis ini beliau mengatakan fadalla ala annahu, maka ini menunjukkan bahwasanya orang tadi innama yu'jaru fiha, dia hanyalah diberi pahala atas amalan tadi idzah tasabaha indallah, jika dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Selesai dari Jami' al-Ulum wal Hikam. Sekarang wa kaifa tariqatul ihtisabi fil infaqi alal ahl, bagaimana cara kita mengharapkan pahala di dalam memberikan perbelanjaan kepada keluarga, yakni ayyastahdira fi qalbi, yaitu dia menghadirkan di dalam hati, dalam jantung dia, annal infaqa alal ahl ma'jur, bahwasanya berinfak untuk keluarga itu ada pahalanya. Jadi tidak seperti apa sudut pandang sebagian orang Jepun, tapi ya jelas Jepun yang bukan muslim, mereka lebih suka apa? Memelihara apa istilahnya patung, boneka, daripada punya istri, katanya banyak komitmen, duit habis. Nah, dia tidak mengharapkan pahala, sekedar rasanya duit habis. Padahal kalau dia mengharapkan pahala, maka sedekah itu tidak mengurangi harta. Sambil melindungi wanita, kalau tidak ada yang kawin, bagaimana nanti wanita akan hidupnya kacau, akan rusak dan seterusnya. Oh ya, kalau laki-laki hanya malah sibuk dengan boneka-boneka itu yang entah bagaimana boleh membuat boneka yang memuaskan, ya namanya orang sudah gila ya, orang kafir.
Kemudian wadzalika wajibun alaih, yaitu dia menghadirkan dalam hatinya ini adalah kewajiban dia menafkahi anak istri. Wa anna idha'atahum wizrun alaih, dan dia menghadirkan dalam hatinya pengetahuan bahwasanya menyia-nyiakan anak istri itu menjadi dosa. Ya, jangan hanya sekedar kawin lalu pergi ke tempat lain kawin juga lalu belah. Wah, ini tak tanggung jawab, berdosa tentunya. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah yang memimpin, para pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebahagian di atas sebahagian yang lain. Kelebihan harta, kelebihan fisikal, kelebihan akal untuk memimpin dan sebagainya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Iya, kelebihan fisik dan kelebihan infak, yaitu si lelaki berinfak kepada anak istrinya dari harta benda mereka, yaitu amwalihim, yaitu lelaki. Ya, lelaki menginfakkan harta. Baik, jangan malah terbalik ya, malah istrinya yang menafkahi. Yaitu jangan meniatkan laki-laki tangan di bawah, ini memalukan. Karena dulu ada ustadz ngasih tahu anak, kalau nanti kawin cari istri yang cantik, yang kaya, biar hidupmu tak susah. Anak bilang, Ustadz, malulah laki-laki tangan di bawah. Ustadznya senyum-senyum aja. Iyalah, malulah kalau kita sengaja mencari yang macam itu. Yang betul adalah menjalankan kewajiban. Kalau belum mampu, bertakwa pada Allah, berusaha semampunya. Seperti apa? Abdullah ibnu Mas'ud, istrinya yang menafkahi, tanpa Abdullah yang meniatkan kawin agar dinafkahi istri. Cuma memang beliau belum punya banyak duit waktu itu. Tayyib, wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isma, cukuplah seseorang itu berdosa ay yahbisa amman yamliku quta, menahan harta dari orang yang dia kuasai makanan asasinya. Wa fi riwayah an yudayyi aman yaul, menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia. Baik, akhrajahu Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Wal adillatu ala dzalika ma'rufah, dalil tentang itu telah dikenal. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa tariquh metodenya fil ihtisab ayyatadzakkara, hendaknya dia ingat annahu yajibu alaihil infaq ala zaujah, yaitu dia ingat bahwasanya memang dia wajib untuk memberikan perbelanjaan kepada istri, wa atfali auladih, dan atfali auladih, yaitu anak-anak dia. Mungkin gitu ya, tidak harus atfal aulad berarti cucu dia, tidak harus begitu maksudnya ya. Dan ini adalah anak-anak kecil dia itu. Wal mamluk, demikian pula para hamba sahaya, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Mimman tajibu nafaqatuh, dari kalangan orang yang memang dia yang wajib memikul nafkahnya, ala hasabi ahwalihim, sesuai dengan keadaan mereka. Nah, kalau istri sabar dengan suami yang miskin, mendapatkan pahala tanpa batas. Kalau tak sabar, boleh apa? Pisah dengan baik-baik, minta khulu, tak kuat kalau macam ini misalkan, atau apa, baik-baik tanpa berbuat kedurhakaan. Wa ikhtilafil ulama'i fihim, dan juga sesuai dengan perbedaan pendapat ulama tentang mereka, siapa saja dan kadarnya bagaimana. Wa anna ghairahum mimman yunfiqu alaihi mandub, dan yang selain mereka dari orang yang kalau infak kepadanya itu mandub ilal infaqi alaihim, bahasanya agak itu ya, yaitu ini mustahab menuju ke, yaitu untuk melakukan infak pada mereka. Fayunfiqu biniyati ada ima umira bih, dia menginfakkan dengan niat menunaikan apa yang diperintahkan padanya. Ada perintah yang wajib, ada perintah mustahab. Wa qad umira bil ihsan ilaihim, sementara memang seseorang telah diperintahkan berbuat ihsan. Nah, ini lebih umum ya. Ihsan kepada walidain, ihsan kepada dzal qurba, karib kerabat, wal yatama wal masakin. Jelas ihsan lebih luas. Wallahu a'lam. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtasibuha, dia mengharapkan pahalanya.
Al-ihtisab huwa iradatu sawabin minallahi ta'ala. Menginginkan pahala dari Allah Ta'ala. Li'annahu yastashiru fi nafsih, karena dia menyadari di dalam dirinya annahu fa'ala dzalika ta'atan lillahi ta'ala. Dia mengerjakan ini karena menaati Allah Ta'ala. Bukan karena takut selalu diawasi oleh mentua. Ini sudah kasih belanja belum? Bukan karena diawasi juga oleh pemerintah, bukan. Tetapi memang untuk menaati Allah Ta'ala. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah wa makna yahtasibuha, makna dia mengharapkan pahala yaqsudu biha sawaballah. Dia bertujuan, bermaksud dengan infaknya tadi mencari pahala Allah, menginginkan pahala Allah. Selesai dari Al-Mufhim. Wa qala al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah, makna yang tasibuha yanwi biha ta'atullah, meniatkan dengan itu ketaatan pada Allah. Wa yarju sawabaha minhu, mengharapkan pahala amalan tadi dari Allah. Fa bidzalika tajri nafaqatuh, dengan itulah nafkah dia berjalan majras sedekah, dengan pola perjalanan sedekah, yang wajib ya wajib, yang mustahab ya mustahab. Selesai dari Kasyful Mushkil. Qala al-Allama Ali Al-Qari rahimahullah wa huwa yahtasibuha ya'tadduha, yaitu menghitungnya mimma yaddakhiru indallah, bahwasanya ini termasuk yang dia simpan di sisi Allah. Ya, duit nampak berkurang tapi mengharapkan nanti ada pahala di sisi Allah, nanti disimpan di hari kiamat. Ini kemungkinan yahtasib, yaitu ya'taddu. Hasibah kan ada, yaitu menghitung. Ini kemungkinan pertama kata Ali Al-Qari. Yang kedua, au yatlubul hisbah. Yahtasib yatlubul hisbah, mencari perhitungan. Wahya as-sawab. Perhitungan di sini adalah pahala. Intinya sama aja ya. Selesai dari Midqatul Mafatih. Mencari hisbah, yaitu upah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man akala bi niyatil isti'anati ala ibadah, barang siapa makan dengan niat yaitu mencari pertolongan untuk ibadah. Kalau tak makan tak kuat, ya sudah saya makan agar nanti kuat untuk puasa bagi yang sahur tadi itu, atau sholat agar tenaganya kuat, atau mungkin yang lain-lain ibadah seperti apa? Apalagi ya, berjihad, perlu makan yang cukup-cukup. Misalkan niatnya untuk menguatkan badan dalam ibadah, karena ma'juran ala dzalik, dia mendapatkan pahala atas amalannya tadi. Atau yang mungkin tidak biasa minum minuman penguat apa ya, 100 plus atau apa-apa itu, tapi ya minumlah nggak apa, biar kuat untuk kerja bangunan, membantu orang tua misalkan, atau membantu tetangga. Ini ada pahala di situ. Wa kadzalika ma yunfiquhu ala ahli baitih, demikian pula apa yang dia infakkan kepada keluarganya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa shadaqatun lahu shadaqah ajrus shadaqatil maqbulah, pahala sedekah yang diterima. Karena ada sedekah yang ditolak kan, sedekahnya orang munafikun dan sebagainya. Tapi ini yang sedekah yang diterima maksudnya, mendapatkan pahala. Qala al-Allamatu Ali Al-Qari rahimahullah, kanat lahu nafaqatuhu shadaqah azimah. Nabi menyebutkan dengan pola nakirah untuk lit ta'zim. Jadi fa huwa lahu shadaqatun azimah, sedekah yang agung. Atau mungkin shadaqatun maqbulah, sedekah yang dijamin diterima oleh Allah. Au nau'an minas shadaqah, tapi mungkin juga shadaqah di sini tanwinnya lit tanwi, yaitu suatu jenis sedekah, tak masalah. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Kemudian wa mimma yadullu ala, ini kurang salah kok ya, yadullu ala azimi ajrin nafaqah, termasuk yang menunjukkan kepada besarnya pahala nafkah alal iyal, kepada keluarga. Hadisu Abi Qilabah, hadis Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, an Abi Asma Ar-Rahabi, lupa ya namanya siapa ya, an Sauban Abu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiquhu rajul,
dinar yang paling utama diinfakkan oleh seseorang adalah dinarun yunfiquhu ala iyalih. Dinar yang dia infakkan pada keluarganya. 1 dinar berapa gram ya? 4 ya? 4 lebih sedikit-sedikit. 1 gram aja sudah mahal, apalagi 1 dinar. Nah, kalau istri pandai bolehlah bisik-bisik suaminya, bang, dinarnya untuk saya aja lah, itu sedekah paling mahal bang, sedekah pahala paling banyak bang. Wa dinarun yunfiquhu rajulu ala dabbatihi fi sabilillah. Yang kedua, dinar yang dia infakkan untuk diinfakkan oleh seseorang untuk kendaraan dia, bukan untuk bermewah-mewah, tapi fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Yang ketiga, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dinar yang dia infakkan untuk teman-teman dia yang tengah fi sabilillah, membantu teman yang sedang di jalan Allah. Mungkin yang mungkin pergi ke Syria atau ke mana? Palestina atau ke beberapa tempat, atau mungkin yang di Sudan, untuk orang yang kekeringan di sana, yang membina sumur, menggali sumur dan sebagainya, yang memang fisabilillah. Nah, kita bantu dia. Insya Allah ini menjadi termasuk pahala terbaik. Kita tak mampu ke sana, tapi kita mungkin kirim duit dan sebagainya misalkan. Qala Abu Qilabah wa bada'a bil iyal. Nabi memulai dengan anggota keluarganya. Summa qala Abu Qilabah wa ayyu rajulin a'zamu ajran. Lelaki yang mana yang lebih besar pahalanya min rajulin yunfiqu ala iyalin sighar, daripada seorang lelaki yang berinfak kepada keluarga yang masih kecil-kecil, yu'ifuhum, menjaga kehormatan mereka, ya jangan sampai mereka yatakafafun nas, minta-minta pada orang. Nah, maka kita selamatkan mereka dengan memberikan infak pada mereka. Au yanfa'uhumullahu bih, atau dengan itu Allah memberikan manfaat kepada mereka. Wa yughnihim, memberikan kecukupan pada mereka. Akhrajahu Muslim. Wa ghairu dzalika minal adillah, dan dalil-dalil yang lain. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi fawaidi ahadisil bab. Faedah dari hadis-hadis dalam bab ini. Wa annal ajra fi man ta'ul, pahala berinfak pada orang yang engkau tanggung nafkahnya, ta'ul, engkau tanggung nafkahnya, afdal, itu lebih utama. Li'anna amal al-fard afdal minat tatawwu, karena amalan yang wajib lebih utama daripada amalan yang mustahab. Selesai dari al-istidkar. Kita ambil sedikit lagi. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, wa dzalika li'anna nafaqata rajuli ala nafsi, sebabnya adalah karena perbelanjaan seseorang pada diri sendiri, wa ahli, dan keluarganya, fardu ain. Ya, seorang lelaki menginfaki diri sendiri, ini fardu ain. Jangan sampai diri sendiri malah meminta-minta, jadi tangan di bawah pada orang lain. Berhutang masih lebih baik daripada meminta-minta. Baik. Nah, demikian pula infak untuk keluarganya, jangan malah keluarganya dimanfaatkan untuk sana minta-minta sana. Oh, jangan. Itu tak bertanggung jawab namanya. Ini fardu ain. Bi khilafin nafaqati fil ghazw, lain dengan nafkah di dalam peperangan. Ya, hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Wal masakin, infak pada fakir miskin, ini juga fardu kifayah. Jelas wajib muslimin menafkahi orang miskin, tapi bukan wajib ain ya, tapi kifai. Kalau pemerintah sudah menjalankan itu, kita tidak lagi wajib menafkahi orang-orang miskin. Atau sudah ada orang kaya yang menafkahi orang miskin itu, kita tidak lagi wajib. Fa'innahu fil asli, karena pada asalnya nafkah dalam peperangan, nafkah kepada fakir miskin, imma fardun ala kifayah, boleh jadi fardu kifayah, wa imma mustahab, atau mungkin mustahab. Kalau sudah ada yang mencukupi, kita tak wajib, tapi mustahab sedekah pada orang-orang itu, atau sedekah fisabilillah. Wa in kana qad yasiru muta'ayyinan, walaupun terkadang dia menjadi fardu ain. Idza lam yakum ghairuhu bih, jika tidak ada orang lain yang mengerjakan itu. Tidak ada yang mengerjakan itu selain dia. Tak ada satupun yang berbuat itu karena tak mampu. Ternyata kita yang mampu, jadi fardu ain untuk kita sesuai kemampuan. Fa inna it'amal ja'i, karena memberi makan orang yang lapar wajib, ya hukumnya wajib. Terutama kadang murid-murid kita lihat
oh lapar, mungkin dapat duit dari orang tua habis. Hukumnya wajib. Tapi wajibnya wajib apa? Yaitu wajib kifai. Oh iya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Kilabah punya apa? Siapa? Namanya. Kilabah. Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, siqatun imamun sunni.